satwa dilindungi boleh dipelihara. Siapa yang bilang satwa dilindungi tidak boleh dipelihara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita masih di kediaman Dede Inon, teman-teman. Niatnya tadi kita mau gerebek, cuman malah diculik. Malah diculik ke survival. Iya. Kita tadi udah banyak mempelajari tentang alam lah. Kita mempelajari tentang bertahan hidup mungkin. Ya, survival di kebun. Nah, survival di kebun. Karena emang di kebun juga banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Agar kita bisa tetap untuk bertahan hidup. Ini kita pinggir jalan, teman-teman. Jadi ya wajar aja kalau misalnya ada suara kendaraan gitu ya, Bi. Pesawat nggak mungkin. Jauh dari bandar udara. Kalau keras-kerasnya paling ada kereta nanti lewat. Oh, ada kereta ya? Iya. Oh iya, teman-teman, nih kita lagi sama Arbi Reptil. Sebenarnya Arbi Reptil itu siapa sih? Arbi Reptil itu Arbi Reptil itu manusia biasa sebenarnya. Anjay. Enggak, Arbi itu sebenarnya nama gua aslinya Arbi. Arbi Krishna. Oke. Nah, cuman dapat nama Arbi Reptil itu gua pilih sekitar tahun 2008. 2008. Kenapa tuh sampai milih nama? Karena awalnya itu kan gua 2006 ya. 2006-2007 gua udah bikin komunitas di kampus dulu waktu gua kuliah. Komunitas reptil ya. Namanya? Dulu RUC Reptil UNJ Club, bukan UNJ Romangun. Oke. Nah, dari situ gue bikin akhirnya gue bikin dulu beberapa komunitas lah ya, ada Aspera, ada Derik, itu komunitas-komunitas yang dulu gue bangun bersama-sama teman-teman. Sekarang gue udah independen, sekarang gue udah di Dream Team. Nah, kenapa nama Arbi Reptil itu karena gue pikir nyambung, enak nyebutnya. Iya. Dan gue memang lebih fokus di reptil, walaupun satwa liar pun gue belajar lah ya, satwa liar lain selain reptil. Tapi gue paling suka itu reptil, jadi Arbi Reptil, enak disebutnya gitu. Arbi Reptil. Kalau kayak Tio udah survival, ya kan? Tio survival. Ya, Panji petualang, gitu kan. Terus Bule bolang. Oke. Saya petualang. Saya petualang. Jadi gue lebih suka ke reptilnya karena memang dasarnya gue yang mendalami banget adalah gue belajar reptil. Maka dari itu Arbi paling suka disebut kamusnya Dream Team. Ya, kalau atau Google-nya Dream Team. Google-nya Dream Team. Jadi memang gelar itu atau bukan gelar ya jatuhnya. Julukan Ya. Julukan itu dapat dari Panji sendiri ya, dan teman-teman Dream Team yang lain, karena mungkin subscriber seluruh anggota Dream Team ngelihat yang pure ngebacot doang gitu kan, edukasi ya Arbi Reptil gitu loh. Karena Dream Team itu memang kumpulan dari berbagai macam konten kreator dengan rasa yang berbeda. Walaupun garisnya adalah satwa liar, ya titiknya. Kayak misalkan Tio survival di alam menggunakan apa yang ada di alam. Bule bolang survival di alam menggunakan apa yang bisa dibawa dari rumah. Oh iya. Nah, kalau Bule bolang. Kemudian Dede Inun dengan survival kebunnya. Dengan gelagatnya dia atau tingkah lakunya yang mirip Tarzan tapi cantik sekali. Oke. Ya kan? Terus Panji semua diborong. Panji semua masuk dia, Panji semua diborong. Kemudian gue edukasi, terus satwa sakti dengan unboxing awal-awal ya kan. Kemudian Bumi Reptil, Iqbal dengan kura darat. Terus Galuh dengan kura air. Kura air, terus divisi Piomongan dengan budaya Sundanya yang dikuatkan di situ. Terus siapa lagi sih? Tio udah tadi. Alsyad dengan kucing besarnya, ya kan, dengan Rizky Art dengan ngurak belut. Terus siapa lagi? Gue lupa. Jendeti. Nah, itu satu-satunya yang paling cantik di Dream Team karena ceweknya cuma satu. Dengan kemolekannya. Ya, Jendeti dengan pemersatu bangsanya. Nah, itu teman tetap dia eksplor alam Kalimantan. Ya, itulah Dream Team gitu. Dan kalau memang anak-anak nanya sesuatu satwa pasti terakhir ke gua kalau gua nggak jawab grup gitu kan. Nggak cuma sebelum ada Dream Team pun gitu kan, rata-rata orang ketika nanya satwa pasti larinya ke gua, apapun yang ditemukan baik dari teman-teman di Sabang sampai Merauke gitu. Walaupun gua bukan lulusan biologi sebenarnya. Oh iya. Oke. Jadi emang banyak orang yang belum tahu juga kalau kita sebenarnya udah kenal dari beberapa tahun ke belakang. Ya, 8 tahun lalu berarti ya? Sekitar 8 tahun lalu. Cuman emang dulu kan komunitas kita masih aktif, masih giat. Kebetulan saya juga di komunitas Reptil Cianjur, teman-teman dulu deket-deket banget sama orang-orang, sama komunitas-komunitas Depok kayak Depok Reptil Community, Aspera, terus komunitas-komunitas Jakarta juga, Jabodetabek Depok Community. 2013 itu masih banyak acara yang memang silaturahmi komunitas. Iya. Nggak kayak sekarang lah. Sekarang banyak komunitas, cuman lahir dadakan, hilang dadakan.
Nah, kalau dulu benar-benar ngebangun dengan solidaritas yang solid gitu loh, baru kebentuk sebuah komunitas. Ya gitulah sekarang, banyak pasang surut. Maka dari itu sekarang juga komunitas kurang. Malah banyaknya cuma aksi doang. Kebanyakan soalnya. Jadi kalau kebanyakan itu natanya sebenarnya susah. Iya, benar. Mendingan dia satu titik udah ngomposin semua lebih enak. Gitu. 2013 ya Chan, terakhir kita ketemu ya. 2015 mungkin terakhir. Oh 15 di Bandung ya? Di Bandung acara RRI. Bandung Radio. Sisik ya? Nah sekarang ngobrol gini tuh kita mau ngebahas yang orang-orang kadang-kadang masih keliru Bi. Masih bingung juga Bi untuk pelihara ini itu tuh perasaan masih ada rasa takut. Rasa takut di penjara, takut kena sanksi, takut kena apa gitu. Jadi kita sekarang ngebahas tentang perbedaan mungkin dilindungi sama apendik Bi. Dilindungi dan apendik. Nggak bahas Twitternya Sherina Munaf yang lagi rame. Anjay. Biar Sherina datengin dulu lah. Karena Sherina itu statementnya kuat banget kan. Iya. Satwa liar itu kodratnya di alam atau apa takdirnya di alam, bukan hewan peliharaan. Ya kan dia nggak suka lah pokoknya gitu. Nanti itu bakalan sedikit reaction juga sedikit statusnya Sherina Munaf. Karena kadang-kadang banyak orang yang memang ngomong seperti itu tapi dia tidak tahu seperti apa undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Iya. Nah, jadi kita ngebahas lindungan dan appendix ya. Iya. Nah, sebenarnya anak reptil sering salah nih, baik dimanapun berada, nggak cuma anak reptil, anak-anak satwa liar, musang, garangan, pecinta otter, pecinta musang, ya, pecinta burung elang, burung baru bengkok, gitu kan. Nah, jadi dilindungi itu adalah patokan kita sebagai individu ya, baik komunitas atau individu, bukan PT, ini bukan badan resmi PT. Ya, itu adalah aturan yang dibuat untuk kita individu dan komunitas atau perorangan untuk memelihara spesies-spesies tertentu. Jadi semuanya itu binatang-binatang dilindungi itu dicatat dalam Undang-Undang PP nomor 7 tahun 99, revisi P106 di 2018. Nah, itu ada list tuh. Yang banyak tuh, ya, banyak banget pokoknya. Spesies satwa dari dilindungi. Flora sama fauna. Ya, flora fauna. Nah, itu adalah takaran ataupun tolak ukur bagi kita sebenarnya, individu. Ya, bukan appendix. Ya. Jadi individu dulu nih kita bahas ya. Lu tidak boleh melihara satwa dilindungi. Ya kan, atau mungkin komunitas A tidak boleh melihara satwa dilindungi. Nah, tapi anak reptil sering salah. Gathering reptil gathering musang dilarang bawa appendix. Iya. Nah, appendix itu sebenarnya lebih luas cakupannya. Nah, appendix itu adalah sesuatu yang diatur, hukum yang diatur oleh CITES dalam mengatur suatu spesies dalam suatu wilayah dari populasi spesies tersebut. Jadi misalkan Unipora, kura-kura Unipora tuh ya, itu luar negeri, appendix 1. Karena di negaranya Unipora sendiri sudah critical endangered species. Jadi sangat-sangat sudah hampir punah. Sudah hampir punah. Nah, biasanya CITES akan menaikkan hewan itu ke status appendix 1. Ini CITES ya, CITES itu mengatur dunia. Iya. Jadi CITES menaikkan tiap negara ini punya binatang-binatang unggulan. Iya. Atau binatang-binatang yang mau punah. Dia akan dimasukkan ke appendix 1 oleh CITES. Okay. Nah, takaran appendix 1 ini adalah sesuatu yang diatur oleh CITES untuk tiap PT-PT ataupun perusahaan-perusahaan ekspor-impor binatang bahwa binatang itu tidak boleh keluar dari negaranya. Keluar ya, bukan cuma jual beli atau pelihara. Di Indonesia. Di Indonesia kita punya appendix 1 adalah komodo. Jelas appendix 1 di tiap negara pasti masuk lindungan. Iya. Ya. Tapi yang dilindungi belum tentu appendix 1. Oh gitu. Oke. Ya. Masih dibagi lagi itu. Ya, kalau appendix 1 udah pasti dilindungi di negara itu. Tapi kalau dilindungi belum tentu appendix 1. Ini kita bahas appendix 1 dulu ya. Ya, komodo. Komodo nggak bisa keluar negara itu berarti kan? Nggak boleh. Bahkan kebun binatang pun, baik kebun binatang dalam negeri atau luar negeri, tidak boleh ngambil komodo. Tidak boleh ternak komodo tanpa izin pemerintah langsung. Presiden tanda tangan. Berarti kalau misalnya beberapa mungkin kebun binatang yang ada di Indonesia yang masih ada komodo itu udah memiliki izin yang kuat. Itu dipinjamkan langsung dan dia harus punya negeri, punya negara, dipinjamkan langsung dan harus ACC tanda tangan presiden. Oh gitu. Jadi berbeda dengan hewan-hewan yang sekedar dilindungi. Ya kan, misalkan dilindungi piton condro, ya sanca hijau Papua. Dia dilindungi. Iya. Tapi appendix 2. Kita individu dan komunitas tidak boleh memelihara satwa dilindungi. Tidak boleh berarti melihara sanca hijau. Memelihara. Ya, sanca hijau. Tidak boleh kita melihara sanca hijau. Kalau misalnya memaksakan untuk memelihara, kan banyak nih. Jatuhnya kita melanggar undang-undang dan kena pidana nantinya. Apa pidananya? Kalau tidak salah 1 tahun kurungan dan denda 100 juta minimal. Wow. Ya, jadi teman-teman berhati-hati. Masih banyak pilihan satwa yang tidak dilindungi loh. Jadi daripada mengambil resiko, ya lebih baik pilihlah satwa yang lain. Gitu kan. Nah, ini kita ngebahas tentang condro yang appendix 2 ya sanca hijau. Dia appendix 2
diatur oleh CITES Appendix 2-nya karena ternyata CITES masih melihat penangkarannya masih banyak. Di alamnya masih banyak, ya. Dan persebarannya tidak hanya di Indonesia sampai Australia. Ya kan? Dia dimasukin Appendix 2 oleh CITES, tapi di negara kita sendiri dia masuk dalam spesies dilindungi. Individu, gua, lu, komunitas atau orang manapun tidak boleh memelihara sanca hijau. Oh gitu. Tapi PT resmi yang sudah breeding dan berhasil dan sudah berhasil mengembangbiakan condro itu boleh. Satwa dilindungi boleh dipelihara. Tapi F2 dan seterusnya. Itu berarti itu peranakan kedua dan seterusnya. Tapi kita pun harus mengambil dari peternakan yang resmi. Untuk peternakan yang resmi sendiri di Indonesia tentang condro, sanca hijau cuma Adri Tasma. Di mana daerah? Adri Tasma kalau nggak salah Jakarta Barat. Oh gitu. Saya lupa. Pokoknya Adri Tasma dia pokoknya di Facebook ada Adri Tasma dan turun-temurun dia dari bapaknya Budi Tasma. Oh ya turun-temurun. Nah jadi itu dia dan dia hanya menjual baby condro itu kalau nggak salah ke luar negeri, tidak dijual di dalam negeri. Oh gitu. Seandainya orang Indonesia yang ingin memelihara dari dia, ya boleh. Karena F2 dan seterusnya. Kita beli langsung atau memerlukan surat-surat apa? Dia akan ngasih sebenarnya KTP-nya. Oh, gitu. Ini loh akte kelahirannya bahwa lu beli dari penangkaran gua yang resmi. Boleh. Makanya satwa dilindungi itu kok nggak boleh dipelihara? Boleh. Siapa bilang satwa dilindungi tidak boleh dipelihara? Boleh asalkan dia F2 dan seterusnya dan berasal dari penangkaran yang benar-benar resmi tercatat di pemerintah. Bukan misalkan lu beli condro liar. Ya kan, misalkan kita nakal nih, kita beli condro liar, kita kawinin. Jadi anaknya F2 dong, boleh dong, nggak bisa. Induk kita ilegal, F0 kita tangkapan alam, berarti kita sudah melanggar pidana atau melanggar undang-undang di awal. Oke. Ya, walaupun kan gue bisa breeding, nggak bisa. Kalau misalkan begitu, F2 lu tetap ilegal, karena induk pun nangkep liar. Nah, kalau bisa pun mungkin ini gue belum tahu, ketika memang sudah berhasil, dan dia ibaratnya kita kayak menyerahkan diri ke pemerintah. Gue melihara satwa dilindungi, tapi gue berhasil loh Pak, atau berhasil nih Pak Menteri, bagaimana kebijakan Anda? Kalau misalkan dibilang ACC, dibolehkan? Ya itu keuntungan, ya kan? Karena kita sudah membentuk konservasi, disebutnya adalah konservasi individu non komersil, itu diatur lagi undang-undangnya. Berarti itu belum tentu kita udah bisa memperjualbelikan itu ya? Nggak bisa. Emang khusus untuk di budidaya di kita? Ya, tetap bodong, karena induknya bodong kan. Ibaratnya kalau beli motor. Seandainya udah di ACC sama Menteri. Oh boleh. Boleh. Udah di ACC, nih lu dapat sertifikat bahwa lu dibolehkan memelihara dan mengembangbiakan sanca hijau. Karena lu bisa, gitu loh, misalnya pemerintah baik seperti itu gitu ya. Kita bilang bisa lanjut dan anaknya udah bisa kita jual. Tapi kadang-kadang susah. Nah itu dia ACC-nya awal ini berat. Ya kan, karena saingan kita adalah PT-PT besar. Ya kalau lu bisa individu dan lu dikasih tiba-tiba ketika lu berhasil, terus gua gimana yang punya PT puluhan tahun yang harus bayar pajak sekian, bayar biaya cukai sekian. Nah biasanya di situ ada yang namanya konflik lah, gitu. Kayak ibaratnya gini loh, perusahaan besar di Indonesia ekspor impor reptil, ada beberapa lah perusahaan besar di Indonesia. Kita nggak usah nyebutin namanya. Nah tiba-tiba kita ada pembeli dari Amerika. Ternyata ular pucuk pun ditawar nih sama orang Amerika. Orang Amerika itu berani bayar misalkan 30 juta per satu ekor ular pucuk. Kita kan nggak punya izin ekspor, ya kan? Mau nggak mau kita nitip dong sama PT resmi. Ya mau nggak mau kan bagi dua hasil. Ya kan, karena dia punya SAT LN namanya. SAT LN itu kepanjangan dari Surat Angkut Satwa dan Tumbuhan Luar Negeri. Nah kalau itu untuk yang ke luar negeri ya. Nah kita nitip sama dia, perusahaan yang sudah resmi itu dapat untung, kita dapat untung tapi paro-paro jadinya. Makanya kebanyakan di Indonesia dagang jual beli ilegal itu dia nenteng. Ini banyak yang ketangkep di luar negeri ya. Adalah beberapa orang teman saya pun ada. Jadi dia nenteng karena ada pembeli dari Hong Kong atau pembeli dari Korea dan dia nggak punya izin untuk ekspor. Kalau dia nitip perusahaan besar bagi dua. Ya kan, iya mendingan gue nenteng sendiri. Ternyata pembeli di sana orang kaya mau ngongkosin. Ya kan, nih gue ngongkosin loh, 100 juta. Bawa ke binatang ABCD. Nenteng gue. Misalkan ke luar negeri terbang, lolos nih. Ya kan, nah, biasanya 3 kali 4 kali si orang itu lolos. Biasanya. Nah, tapi kalau karena ada emang dibiarkan dulu atau gimana tuh? Nah, disinilah ada PT besar yang melihat ataupun perusahaan resmi yang melihat, lah kok bayar gua di Korea atau bayar gua di Hong Kong, si C tiba-tiba punya biawak, gua kan belum ngirim. Itu PT besar nih ceritanya gua. Wah, ada yang nenteng ke sono. Nah, dilihat dong, dilihat nih dia kerja, kita nggak tahu ya. Ada permainan kong kali kong di bandara atau di mana? Iya. Oh ini anak reptil yang pergi ke sana. Tanggal sekian, bejak di sana.
Nah, lu 1 kali, 2 kali, 3 kali nenteng misalkan pucuk ke Amerika aman. Tapi ternyata 3 kalinya ketahuan. Kenapa? Lah kok gue tiba ketahuan ya di Amerika? Nah ini ada permainan. Dijebak lu di sana. Orang yang mau beli ya. Sama nggak? Sama PT besar yang menjadi saingan lu. Karena kan lu harus lewat dia. Iya, iya. Wah kurang ajar nih anak, harusnya lewat lu, kenapa lu nenteng sendiri? Nah itu adalah dilema jual beli reptil teman-teman. Ini sebenarnya udah dari zaman dulu. Iya. Karena kita mau bikin PT berat. Iya. Ya syaratnya modalnya berapa ratus juta. Gitu. Karena kan kalian nenteng dan pembayar. Kadang-kadang waktu gue jualan ikan dulu, ada yang DM gue di Instagram. Bisa nggak kirim ke Korea Utara? Korea Selatan. Korea Utara Mas Ram. Korea Selatan. Gue butuh ikan ini binatang ini karena gue mau buka pet shop, artinya gitu lah, cewek. Ya kan? Bisa, misalkan kalau misalkan dia kadang-kadang kalau punya duit, gue kosin. Tapi lu nenteng ya. Ada yang gitu. Itu nggak akan lama, Cak. Tetap kita harus kerjasama dengan PT-PT resmi yang punya ekspor-impor yang pertama. Kita akan ketangkep di luar negeri kalau kita nenteng. Kita sudah melanggar undang-undang karena tidak punya SAT-LN, surat angkut satwa dan tumbuhan luar negeri. Kemudian yang jelas kita sudah menyelundupkan secara ilegal. Itu mau dilindungi ataupun tidak boleh. Nggak boleh. Nah, anaknya itu ada yang perlu tahu nih sebenarnya. Lu punya dipong misalkan. Oke. Kemudian atau enggak lu punya albertisi lah yang tidak dilindungi. Albertisi nggak dilindungi. Nggak dilindungi. Dipong tidak dilindungi. Tidak. Tapi lu punya di Cianjur. Lu melanggar undang-undang. Sebenarnya anaknya tuh nggak ada yang tahu. Kenapa tuh? Soalnya masih banyak loh, Bi. Teman-teman gue yang memiliki jenis reptil yang luar Pulau Jawa. Dari luar Pulau Jawa. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya itu binatang atau reptil yang pindah antar pulau itu sebenarnya harus punya surat. Harus punya surat. Ya, tadi ke luar negeri SAT-LN. Ya. Di dalam negeri namanya SAT-DN. Surat angkut satwa dan tumbuhan dalam negeri. Lu punya dipong, lu harus punya SAT-DN dari Sumatera. Lu punya albertisi, lu harus punya SAT-DN dari BKSDA Papua. Kalau tidak ada, berarti barang yang kita punya adalah ilegal. Nah ini udah gue tanya sama orang BKSDA sendiri, ini gimana? Ini dia yang gue bingung. Karena orang Indonesia tuh kadang-kadang kirim antar pulau itu enak, mau ratusan ekor juga. Sampai sekarang juga masih banyak agen-agen untuk pengiriman hewan kan? Iya. Dari luar pulau dan banyak penyelundupan dengan paket-paket yang dia samarkan namanya, ya kan? Bilang makanan kucing, mainan anak, gitu, padahal dalamnya reptil. Nah ini yang tidak bisa difilter di pemerintah kita. Padahal itu udah melanggar ketika hewan itu pindah dari pulau aslinya ke pulau lain, dia harus punya SAT-DN. Dan itu ada sanksi? Ada sebenarnya. Apa? Sanksinya gue nggak tahu. Pokoknya nanti baca melanggar SAT-DN gue belum baca. Pokoknya ada sanksi aja yang jelas. Karena waktu itu gue pernah bawa, waktu gue ke Medan itu gue bawa 3 ekor ular. Lewat pesawat? Iya, Naja Sumatrana, kemudian Tainura, sama satu lagi itu Wogler. Bukan Wogler, waktu itu Dendrelatus Cordelenatus, tampar garis dari Sumatera. Gue taruh tas. Gue bawa, sampailah Jakarta. Lolos. Ya kan, lolos scan segala macam lewat lah. Ya kan, caranya gue kasih tahu nanti pada bocor. Pokoknya lolos lah ya tuh sampai Jakarta, gue buka segala macam, gue posting dong di Facebook. Oleh-oleh dari Sumatera. Ya kan ada Sumatera nanya terus Tainura. Gue ditelepon sama orang LIPI, temen juga. Bi, bawa binatang pindah pulau nggak bawa SAT-DN. Nah, emang wajib mas? Wajib. Gitu. Kamu sebenarnya itu sudah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah karena memindahkan satwa tidak pakai SAT-DN. Itu, cuma gue nggak tahu sanksinya apa ya. Nah gunanya SAT-DN sendiri sebenarnya itu ini loh, mencegah invasi spesies. Iya, kayak contoh misalnya kita melepaskan apa ya, wagler mungkin di sini. Itu yang bukan khas ini malah bisa jadi banyak. Ya, misalkan pengiriman resmi yang lewat SAT-DN wagler dari Sumatera itu 100 ekor per bulan misalkan. Nah tiba-tiba kok di Jawa ini ada temuan wagler per 2 bulan 400 ekor. Gitu kan, wah ternyata sudah ada yang nyelundupin dan ada yang lepas sebagian, ada yang nemu babynya. Nah itu yang kadang-kadang SAT-DN diperlukan untuk persebaran satwa. Jadi dia tahu, oh Dipong yang geser ke Jawa 4.000 ekor. Oh Salvadori yang geser dari Papua ke Jawa Timur 50 ekor. Nah jadi kedata itu sama pemerintah, itu sebenarnya perlunya SAT-DN. Kalau untuk Salvadori, WPN itu dilindungi atau enggak? Salvadori enggak. Salvadori bebas dia tidak dilindungi. Kalau apendis kita nggak perlu diomongin ya, karena dia kalau tidak dilindungi udah jelas pasti di bawah apendis 1. Iya. Dia tidak dilindungi, udah aman Salvadori. Yang dilindungi untuk jenis biawak adalah Varanus nebulosus. Nebulosus. Jawa kan itu? Ya, Jawa dan Sumatera. Itu sangat dijaga dan sangat diperhatikan oleh LSM. Nebulosus. Komodo pasti. Ya, Varanus komodensis, Varanus timorensis. Yang mini, yang kecil ya, timorensis, terus lagi Varanus borneensis yang sekarang berubah menjadi Lantanotus borneensis. Oh iya, tanpa telinga. telinga. Nah, kemudian Varanus indicus kompleks. Semua yang masuk indicus kompleks. Itu
itu di walaupun ditulis di undang-undang hanya Varanus indicus ya. Sudah punya Melinus. Lah kan gua punya Melinus, bukan indicus. Melinus masuk indicus kompleks. Apa aja nih yang masuk ke indicus kompleks? Seram. Ya, Seraboyensis. Melinus. Obor. Kemudian Dorianus Dorianus masuk indicus kompleks ya. Antara itulah. Jobiensis? Jobi enggak? Lehernya kan panjang ya, beda. Kelihatan dong dari bentuknya. Beda dengan indicus. Nah, itu enggak. Jadi nanti ketika di sidang, misalkan tiba-tiba gua sialnya gua punya Melinus 3. Ya kan? Karena gua ngeliatnya di undang-undang cuma indicus nih. Bukan Melinus. Gua di sidang nih ketangkap sama PGSDA. Kita misalkan mau adu argumen, lah kan dia punya Melinus. Bukan indicus, Pak, di persidangan lagi mau ketok palu. Tim ahli akan datang dari LIPI. Nah, ini tim ahli ini orang-orang pintar. Walaupun mungkin bagi LKSDA tidak terlalu mengerti ya. Tapi akan mengundang tim ahli. Yang kamu pelihara Melinus memang, Mas. Ketika saya di sidang. Tapi dia merupakan indicus kompleks. Dan di undang-undang yang dilindungi adalah Varanus indicus dan turunannya. Nah, itu yang jelek, ada belakangnya. Itu masih satu keluarga, Bang. Iya. Varanus indicus dan turunannya. Undang-undang seperti itu. Enak ya. Ya kayak Varanus Prasinus. Oke. Prasinus kan cuma Prasinus yang dilindungi. Makre biru enggak dong? Enggak. Terus Bome yang hitam Bekarin enggak dong? Masuk ternyata. Di undang-undang Varanus, Prasinus dan turunannya. Jahat. Itu hati-hati dengan undang-undang ini pemerintah. Lah kan gue punya Makre, kan gue punya Bekarin yang hitam ya. Iya. Nah, ada kok di undang-undang gitu. Baca lagi Varanus, Prasinus dan turunannya. Yang masuk Prasinus kompleks semuanya tidak. Oke. Jadi harus banyak belajar lah, sama-sama belajar kita. Karena melanggar pun sebenarnya nggak enak. Masih banyak pilihan biawak-biawak lain yang bagus. Ada Dumeril, ada Rudy Collis, ada Salvadori, ganteng kan? Ada kemungkinan ada Joby, gitu. Masih banyak yang keren. Ada sendiri kita Salvator pun keren. Iya, Salvator indah. Iya, masih banyak pilihan lain. Teman semua aja tahu tuh Simbol nih. Mantap itu. Simbol, betul. Ya, dan gue sebenarnya paling suka itu cuma Salvator dan Argus ya, Panotes. Ya, tapi Panotes dilindungi, jadi sudahlah Salvator saja lah. Oke. Begitulah kan. Mungkin segitu aja ya. Dilema para pecinta binatang liar. Tuh buat teman-teman reptil semua, mungkin itu yang harus kalian banyak pelajari ya, Bi. Iya. Agar kalian memelihara reptil itu tidak, kalau untuk bahasa Sunda mungkin pendel, jadi ada sakit hati yang tidak bisa ngeganjel ya. Ngeganjel banget, soalnya karena kekurangan pengetahuan dari kalian sendiri malah jadi bumerang mungkin dalam memelihara reptil. Oke, mungkin cukup segitu saja teman-teman. Kalau mau ada apa-apa tanya di Instagram Arbi Reptil atau benar. Instagramnya gue Chanderiza. Chanderiza. Kamu CH udah ribut kan? Iya. Sinchan ya. Pokoknya buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan tentang reptil, bisa langsung kontak Arbi Reptil di Instagram dan juga buka YouTube-nya Arbi Reptil Channel ini. Iya. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di channel kita berdua agar sedikitnya kita bisa menambah wawasan tentang reptil kepada kalian semua. Terima kasih.